saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Uma. Oke, jadi kami berdua ini kan relawan dari Rumah Relawan Remaja, dan hari ini tuh kita habis mengulas buku berjudul apa, Uma? Lumbung Pangan. Lumbung Pangan. Ya, buku ini ditulis oleh Hira Jamtani. Nah, kali ini saya mengajak Uma, dan syukur ya Uma mau untuk mengulas buku ini karena for your information teman-teman, Uma ini sangat concern juga di masalah pangan dan dia hobinya berkebun dan bertani. Belajar juga sih. Belajarnya sama Romi. Nah, di dalam buku ini ada 3 bab. Bagian pertama judulnya Mati Kelaparan di Lumbung Pangan, yang kedua dari sesat pikir sampai salah urus, dan ketiga sistem pangan berbasis masyarakat. Nah, di bagian pertama ini saya bahasakan tadi juga pada saat kita mengulas buku bahwa ini seperti majas ironi sih, tapi menggambarkan kondisi negara kita saat ini ya, di mana kita sebenarnya dengan sumber daya alam kita yang banyak, tapi banyak sekali kasus-kasus kerawanan, sehingga menjadi sebuah pertanda bahwa negara kita ini tidak berada dalam sistem ketahanan pangan yang baik. Semisal contoh gizi buruk yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Lalu di bab kedua dari sesat pikir sampai salah urus ini ada berbagai kebijakan yang sebenarnya tidak pro rakyat di situ. Di sini dibahasakan misalnya banyaknya varietas-varietas yang tidak didukung untuk terus berkembang, justru banyak kebijakan yang menyamaratakan. Padahal kan sejatinya setiap daerah atau pulau memiliki kondisi alam yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, sistem pangan berbasis masyarakat ini adalah rekomendasi atau saran dari penulis untuk diaplikasikan. Nah, menurut Uma, Ya, bisa share sedikit apa sih pandangan Uma setelah membaca buku ini? sebenarnya buku yang sudah aku baca 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan ya, aku pertama tertarik dengan isu-isu itu memang sudah lama, lumayan lama. Jadi buku ini menurut aku ya, memang kajiannya ini memang di bawah tahun 2008 ya. Tentang memang kalau kita pengkirakan sekarang, penelitian yang jauh sebelum di bawah 2008 itu memang agak kurang ini ya, kurang menarik untuk sekarang mungkin ya. Tapi kita lihat lagi sekarang gitu, meskipun ini kajiannya tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, tetapi ini masih tetap efektif, masih tetap relevan dengan sekarang gitu. Masalah-masalah yang dipaparkan di dalam buku ini toh masih terjadi sekarang gitu. Jadi tidak memungkinkan bahwa buku ini bisa juga menjadi paduan untuk kita yang masih newbie ya, yang masih belajar tentang pangan, hal-hal baru tentang pangan. Bisa buku ini adalah rekomendasinya gitu. Udah ya. Jadi di pembagian di dalam buku ini dia menjelaskan bagaimana suatu sistem yang ditawarkan pemerintah tentang bagaimana sih memproduksi suatu bahan pangan untuk kesejahteraan masyarakat, tapi ternyata itu tidak menjamin kesejahteraan masyarakat tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 2004 hingga 2005 ya, terjadi krisis kekurangan gizi pada anak, sehingga banyak anak-anak yang meninggal karena kekurangan gizi buruk. Nah, itu lagi-lagi karena rencana yang diberikan pemerintah, yang ditawarkan pemerintah ternyata tidak cocok dengan suatu daerah tersebut gitu. Ini Hira Jamtani ini memaparkan bahwa ternyata masalah pangan, kerawanan pangan itu bukan hanya dampak dari ekologi, bukan hanya dampak dari perubahan iklim, tetapi ada juga kebijakan dari pemerintah yang mempengaruhi suatu ketahanan pangan suatu daerah gitu. Bagaimana sosial, ekonomi, politik atau politik ekonomi mempengaruhi kesejahteraan suatu masyarakat gitu. Jadi salah satu saran yang ditawarkan oleh Hira Jamtani adalah bagaimana sebaiknya pemerintah itu melakukan kajian ulang sebelum melakukan mengirim bantuan kepada suatu daerah, membuat regulasi begitu. Dan kemudian ketika misalnya ada suatu masalah kerawanan pangan, coba tawarkan kepada masyarakat katanya untuk kembali kepada falsafah hidup lokal, falsafah hidup yang tradisional mungkin sebutannya, kearifan lokal ya. Karena dengan kearifan lokal itu justru kita akan bisa lebih bertahan karena kita mengetahui kondisi di lingkungan kita sendiri. Betul.
Ya, jadi lagi-lagi persoalan kebijakan yang sebenarnya tidak boleh merata ya. Persoalan kebijakan tidak boleh merata karena saya bahasakan di awal tadi, satu tempat akan berbeda tempat lainnya. Di Aceh akan berbeda dengan kondisinya di Papua, di Jakarta akan berbeda di NTB misalnya. Lalu benar dikatakan Uma bahwa setiap daerah itu punya varietas unggulnya masing-masing. Itu bisa menjadi kekuatan dalam mengembangkan pangan yang ada. Jadi bukan hanya nasi. Dan ketiga saya pikir juga tentang kesejahteraan petani ya, lagi-lagi program kita lebih kita melihat dan di buku ini juga jelaskan bahwa program yang ada dalam pengembangan pangan lebih menekankan bagaimana produktivitas beras, bukan bagaimana apa istilahnya kesejahteraan dari petani itu sendiri. Pertanyaan terakhir nih Uma, apa yang harus kita lakukan? Kalau aku pribadi itu mulai dari diri sendiri ya. Apapun itu, sebanyak apapun kamu belajar, jika kamu tidak menerapkan kepada diri kamu sendiri itu nihil gitu. Jangan menjadi orang munafik, jangan menjadi orang yang sok paten karena kamu telah belajar banyak, tapi kamu tidak mempraktekkan itu kepada diri kamu sendiri gitu. Dan untuk buku ini gitu, buku ini memang sebagian orang mengatakan berat, tapi kita harus belajar, kita harus baca ini gitu. Buku ini harus kita baca sih karena memang harus diketahui ini ada isu-isu dalam keseharian kita ya. Benar. Betul. Makanya kita memilihnya pada saat di diskusi ini. Ini buku pilihan Uma sih, tema pilihan Uma. Tapi terima kasih sudah memilih ini. Jadi kita semakin terbuka juga tentang berbagai isu, berbagai hal yang mungkin kita tidak tahu, mungkin hanya pada permukaannya saja. Misalnya tentang kita mengalami level berada di level yang tidak baik. Tapi kemudian ada isu-isu seperti situ kirin dengan benih-benihnya itu buat saya pribadi mungkin hal yang baru saya pahami juga ya. Nah, oke, Uma, terima kasih. Jadi saran dari Uma tadi belajar dari diri sendiri dan tidak hanya belajar tapi juga berusaha mengaplikasikannya ya. Oke, terima kasih banyak Uma dan tetap membaca ya teman-teman.